bawa ke sini itu suara kasar di bagian head. Kemudian ini sudah tak setel klepnya karena kebetulan yang mengalami longgar atau kendor itu di bagian setelan klepnya ini. Ketika saya sudah setel klep, trouble atau masalah. Nah, makanya bagian head khususnya nanti tak bongkar, pengecekan bagian klep, kemudian piston juga tak bongkar berserta bagian bak koplingnya. Oke, untuk unit tak bongkar dulu bagian headnya. Untuk prosesnya tak skip biar langsung ke poin inti, apa yang menyebabkan suara kasar, kemudian kempledik dan sebagainya. Cek bagian klep juga sama piston nanti. Oke, langsung ke poin utama pengecekan. Poin utama yang menyebabkan suara itu kasar langsung dilakukan analisa. Untuk tahap pembongkaran sengaja tak skip biar durasinya tidak terlalu panjang. Langsung ke poin inti. Terus pengecekan pada bagian klep nanti dulu, intinya langsung lanjut ke piston. Untuk pistonnya sebentar, pistonnya tergolong aman, tidak ada baret baik atas maupun bawah. Cuman ada suara kalau bawah juga, bawah aman, atas aman. Ini hanya sementara, nanti tak cek lagi. Intinya secara fisik kejauhan untuk piston sih sementara belum ada baret, nanti tak cek lagi lebih lanjut. Untuk buring sementara aman Pak, nanti tak cek lagi. Piston aman Mas, piston tidak mengalami baret, berarti otomatis pompa oli atau bak bagian bak kopling ya, bisa dikatakan berarti masih berfungsi dengan baik. Secara fisik itu tidak ada luka atau baret Mas, tidak ada luka atau baret. Kalau jarak gap normal ya, jarak gap normal bisa dikatakan ya bagus. Untuk jaraknya ini jaraknya bagus, gapnya itu tidak terlalu longgar. Oke, lanjut ke unit underground ya, unit underground yang suaranya kasar. Prediksi saya ya, prediksi awal itu piston, antara piston kemudian jalur oli atau sirkulasi jalur oli yang ada di bagian bak kopling itu, prediksi saya itu bermasalah. Tapi ketika tak bongkar ternyata bagian pistonnya juga masih mulus, masih bagus, utuh, berarti sirkulasi oli aman. Karena sebelumnya 3 bulan yang lalu, tepatnya itu di bulan puasa, motor ini itu tak tanganin saya. Yang pertama memang di bagian pompa oli atau gear pompa olinya bermasalah, kemudian klepnya juga bocor. Setelah tak amati ternyata pistonnya masih bagus, berarti prediksi saya gagal untuk memvonis di bagian piston ya, karena bagian fisik punggungnya baik
bawah maupun atas itu masih mulus, kemudian ini wajar. Kemudian setelah saya cek lebih detail lagi, ternyata di bagian ini Mas, di bagian kepala atau di bagian batang klepe yang bagian X punya jenengan itu bermasalah atau jeber ya istilahnya. Nah ini tak lepas dulu. Nah ini yang menyebabkan bunyi kasar itu Mas, seakan-akan kayak piston, memang seakan-akan itu kayak piston suaranya. Nah ketika di setel klep atau disesuaikan untuk jarak kerenggangannya, tetap kasar suaranya. Nah ini Mas, nah di bagian sini atau ujung batang klep ya, nah mengalami penurunan kualitas atau penurunan apa ya namanya, intinya rusak lah, jeber itu ya. Nah ini loh, otomatis di bagian patu klep juga mengalami rusak atau terkikis Mas. Nah ini, nah jadi fix masalah cuman di bagian setelan patu klep. Ini lebih ke kualitas sebenarnya. Kok bisa? Iya, karena ini non original ya, non original. Nah ini bagian kuku klepnya mengalami kerusakan atau aus lah. Ketika terjadi, nah terjadi benturan atau gesekan ya, noken naik turun seperti ini, kemudian pelatuk klep mendorong batang klep X maju mundur ya. Nah ini terjadi kerusakan, bisa karena ininya juga kualitasnya kurang, kemudian ini kuku klepnya juga kualitasnya kurang. Intinya yang bermasalah ini di bagian setelan klep, makanya ketika tak kencengin bagian klepnya agak halus suaranya, tetapi masih ada suara kasar. Nah masalahnya ini tak ganti yang kualitas lebih bagus. Ini kan masih bawaan Fuku ya, Fuku, merek Fuku lah intinya. Ini masih bawaan, nanti tak ganti bagian kuku klep yang kualitasnya lebih bagus. Intinya daya hantamnya atau daya pukulnya antara kuku klep dan batang klep juga nanti bisa kuat gitu loh. Nah oke, ini analisa untuk penyakitnya Astrea-Grand ya Mas. Setelah saya analisa, setelah saya amati, ternyata yang mengalami kerusakan di bagian kuku klep atau setelan klepnya yang mengalami kerusakan. Nah ini Mas, untuk wujudnya atau secara fisiknya. Nah kalau yang bagus kan seperti ini Mas, kalau yang bagus kan seperti ini. Nah ya Allah, tiba-tiba sih. Nah kalau yang bagus seperti ini Mas setelannya. Nah kalau bagus seperti ini. Tapi kalau yang satunya jeber Mas, kalau saya bilang itu jeber, kalah ya. Nah kemudian ini juga sama bagian batang klepnya. Nah ini direkondisikan bisa, kalau tetap mau pakai ini misalkan direkondisikan juga bisa, tetapi alangkah baiknya ya ganti yang kualitas lebih bagus daripada nanti dipakai beberapa hari trouble lagi, setelan klep kendor lagi ya bunyi lagi gitu. Oke, untuk sementara itu dulu untuk analisis atau analisanya seperti itu dulu, karena piston juga masih bagus, tidak mengalami kebocoran kompresi dinamis. Paling nanti tak spur ulang, kemudian ganti packing lain sebagainya, kemudian tes on engine apakah suaranya masih utuh. Ketika suaranya masih sama ya tak bongkar bagian bak kopling. Tadi tak hidupkan sebentar di bagian piston, ini motor nganggur atau tidak dibunyikan itu kurang lebih ada hampir 2 minggu. Otomatis ketika parkir hampir 2 minggu, otomatis bagian sini kan
tidak akan basah oli. Nah, tadi dihidupkan kurang lebih beberapa menit. Di sini basah oli berarti otomatis pompa yang dari bak kanan ke poros keras itu tak anggap normal. Tak anggap normal walaupun saya tidak ngecek secara langsung gitu loh. Kemudian dilihat dari linernya juga basah oli, otomatis kan juga ada semburan oli dari keras dari bagian big end membasahi bagian piston dan liner seperti itu.